Shalom saudara yang terkasih, pagi ini mungkin terasa berat, tidak semua orang bangun dengan hati yang kuat, ada yang bangun dengan tubuh yang sakit, ada yang bangun dengan pikiran yang penuh beban karena keuangan, ada yang bangun tanpa arah, tanpa pekerjaan, bahkan ada yang bangun dengan hati yang hancur karena rumah tangga yang tidak lagi utuh. Dan mungkin tanpa kita sadari ada bisikan dalam hati, aku tidak kuat lagi. Jika itu yang saudara rasakan hari ini, dengarkanlah ini baik-baik. Tuhan tidak meninggalkanmu. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, di pagi hari ini kami datang kepadamu dengan segala kelemahan kami. Engkau tahu rasa sakit kami, Engkau mengerti air mata yang tidak terlihat oleh orang lain. Buka hati kami ya Tuhan, supaya kami bisa menerima firman-Mu hari ini. Kuatkan kami yang lemah dan hidupkan kembali harapan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, ayat ini adalah jawaban Tuhan kepada Paulus saat ia meminta agar penderitaannya diangkat. Tetapi Tuhan tidak langsung menghilangkan masalahnya. Sebaliknya Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Artinya, Tuhan mungkin tidak selalu mengangkat masalah kita, tetapi Dia selalu memberikan kekuatan untuk kita melewatinya. Dan justru di titik terlemah kita, kuasa Tuhan bekerja paling nyata. Saudara, kita sering berpikir, Tuhan, kalau Engkau sayang, angkatlah masalah ini. Tuhan, kalau Engkau peduli, sembuhkanlah saya sekarang. Atau Tuhan, kalau Engkau ada, kenapa hidup saya hancur seperti ini? Namun hari ini Tuhan berkata, aku tidak meninggalkanmu di dalam kelemahanmu. Aku bekerja di dalamnya. Kelemahanmu bukan akhir, kehancuranmu bukan penutup cerita. Justru di saat kamu merasa tidak punya apa-apa lagi, tidak kuat lagi, tidak tahu harus bagaimana, disitulah Tuhan bisa menunjukkan bahwa Dia satu-satunya sumber kekuatan. Ada seorang pria yang kehilangan segalanya. Usahanya bangkrut, tabungannya habis, dan di saat yang sama, istrinya memilih pergi karena tidak tahan dengan keadaannya. Ia pernah duduk sendirian dan berkata, Tuhan, hidup saya sudah selesai. Namun di titik itu, tidak ada lagi yang bisa dia andalkan selain Tuhan. Hari demi hari, ia mulai bangkit perlahan. Bukan karena kuat, tetapi karena setiap hari ia berkata, Tuhan, kalau hari ini saya hidup, itu semua karena Engkau. Beberapa tahun kemudian, hidupnya dipulihkan, bukan hanya secara finansial, tetapi hatinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan dia berkata, kalau dulu hidup saya tidak hancur, saya tidak akan pernah benar-benar mengenal Tuhan. Saudara, coba tanyakan kepada dirimu, apakah aku masih percaya Tuhan bekerja, atau aku sudah menyerah dengan keadaan? Ingat ini, kelemahanmu bukan bukti Tuhan meninggalkanmu. Kelemahanmu adalah tempat Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan hari ini? Pertama, tetap datang kepada Tuhan, walaupun hati ini terasa hancur. Yang kedua, berdoa dengan jujur, bukan dengan kata-kata yang sempurna. Yang ketiga, ucapkan iman sederhana, Tuhan, aku masih percaya. Yang keempat, jalani hari ini satu langkah demi satu langkah. Tidak perlu kuat untuk 1 tahun ke depan, cukup kuat hari ini bersama Tuhan. Ingatlah saudara, saat aku lemah, saat itulah aku kuat, karena disitulah Tuhan bekerja. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap hati yang sedang hancur ini. Bagi yang sakit, jamah dan kuatkan. Bagi yang kehilangan, hibur dan pulihkan. Bagi yang putus asa, hidupkan kembali harapan. Tuhan, kami lemah, tapi kami percaya Engkau kuat. Biarlah kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, bahkan di tengah keadaan yang paling sulit sekalipun. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, jika renungan ini menguatkan hati Anda hari ini, jangan lupa untuk follow renungan Miracle Worker agar kita bisa bertumbuh bersama setiap hari.
dan bagikan renungan ini kepada saudara, teman, dan kerabat yang sedang membutuhkan kekuatan dan support system dalam hidup mereka. Ingat, rancangan Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah mengecewakan. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.